Selamat pagi Ibu, kenalkan saya dengan Dr. Syara menjaga pada admin pada hari ini. Sebelumnya Ibu dan Ibu siapa? Dengan Ibu Ati. Oh, baik Ibu Ati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa anamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik yang dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk screening dari kesehatan baik dari Ibu dan juga usia janin Ibu ya Ibu. Lalu nanti mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman dikarenakan saya akan pemeriksaannya Ibu akan berbaring pada kasur pemeriksaan dan juga nanti saya akan menyentuh beberapa bagian perut dari Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, sebelum melakukan tindakan, saya akan mempersiapkan alat dan bahan seperti lampu sentral yang tersedia. Dan juga apakah Ibu sudah, sebelum melakukan pemeriksaan, Ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu ya Ibu. Oke, baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan nanti mohon dijawab sejujur-jujurnya ya Ibu ya. Tadi untuk namanya Ibu Ati. Oke. Iya. Usianya Ibu? Sekarang 25. Oke. Nama suaminya? Rudi. Oke, Pak Rudi ya. Oke. Untuk tinggalnya di mana Ibu? Di Madiraya. Oke, Madura ya. Mohon maaf Ibu, untuk agama dan juga suku? Sukunya saya Madura, suami Jawa. Oke. Agamanya? Islam. Tahun pernikahan? 2023. Berarti 2 tahun yang lalu ya? Iya. 3 tahun? 3 tahun lalu. Berarti 3 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. Ibu datang ke sini kan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Iya. Ini kalau boleh tahu ini kehamilan keberapa ya Ibu? Ini anak pertama. Oh, anak pertama. Oh, berarti setelah 3 tahun menikah ya Ibu? Iya. Baik Ibu, apakah sebelumnya pernah ada riwayat menggunakan KB ataupun sejenisnya? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Dan di sini untuk tadi sebelum melakukan anamnesis, Ibu telah memberikan beberapa data kepada saya ya Ibu ya. Iya. Yang dimana HPHT dari Ibu yaitu hari head pertama, head terakhir yaitu pada tanggal 8 November 2025. Yang berarti perkiraan HPL dari Ibu itu kemungkinan persalinannya itu pada tanggal 15 Agustus 2026 ya Ibu ya. Baik, apakah selama kehamilan saat ini apakah Ibu ada merasakan ataupun terdapat pendarahan pada kakinya Ibu? Oh, enggak. Ada. Baik. Apakah ada keputihan Ibu? Dikit. Dikit. Apakah berbau? Oh, tidak. Tidak berbau. Dan mual muntah apa enggak ya Ibu? Oh, enggak. Tidak ada. Apakah terasa perutnya seperti kontraksi atau nyeri gitu Ibu? Belum sih. Dan di sini untuk riwayat penyakit dari Ibu tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes, HIV, hepatitis ataupun yang lainnya ya Ibu. Apakah Ibu ada riwayat trauma sebelumnya? Enggak. Tidak ada. Oke. Apakah pernah melakukan tindakan operasi sebelumnya Ibu? Belum. Oke. Lalu selanjutnya saya akan melakukan riwayat sosial ekonomi ya Ibu. Tadi kan usia Ibu menikah pada usia 23 tahun ya. Iya. Lalu lama pernikahannya berarti 3 tahun. Lalu jumlah keluarga di rumah berapa ya Ibu? Yang berapa orang? Saya sama suami. Berarti berdua ya Ibu? Iya. Oke. Lalu untuk pola makan Ibu sehari makan berapa kali dan juga apakah nutrisinya tercukupi? Dua kali. Oke. Untuk kebersihan rumahnya Ibu apakah lingkungannya bersih? Iya. Untuk pekerjaan Ibu sehari-hari apa? Saya ibu itu RT kerja. Untuk pekerjaan suami Ibu? Supir Grab. Oh, oke. Berarti kalau Ibu berarti sehari-hari kegiatannya bersih-bersih rumah. Iya, pulang sore. Jadi Baik Ibu, saya telah melakukan anamnesis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum. Yang dimana di sini sebelum melakukan tindakan saya akan cuci tangan sama terlebih dahulu ya Ibu. Mohon ditunggu. Baik Ibu, mari kita melakukan pemeriksaan fisik umum ya Ibu. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu didapatkan tekanan darah Ibu itu normal, yaitu 110/70. Lalu suhu tubuh Ibu itu yaitu 36,5. Dan tinggi badan Ibu 160 dengan berat badannya 55, yang berarti masih baik ya Ibu. Untuk lila Ibu yaitu 24 cm, yang berarti itu sangat baik. Dan pada pemeriksaan pada area wajah tidak ditemukan adanya area mata ataupun konjungtiva yang pucat. Dan juga pada pemeriksaan pada nadi Ibu, untuk nadi Ibunya itu yaitu kuat dan juga angkatnya itu normal ya Ibu. Dan tadi setelah pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda edema pada baik pada tungkai bawah ataupun pada area tangan Ibunya, berarti sangat baik. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetri ya Ibu. Ibu bisa berbaring pada kasur yang tersedia. Baik Ibu, langsung di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetri yang dimana di sini pertama saya akan melakukan infeksi dan kemudian
Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi. Permisi Ibu, saya akan melakukan palpasi pada area fungsional. Dan di sini saya juga akan mengecek melakukan palpasi pada area dinding perut. Dan Ibu apabila nyeri bisa menginfokan kepada saya. Apakah nyeri Ibu? Ya. Baik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada status vokalis. Permisi ya Ibu, saya akan melihat pada area kelamin. Dan lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area vagina yaitu permisi. Dan di sini saya akan melihat atau mengidentifikasi pada area labium dan juga perineum. Lalu melihat pada area uretra dan juga mengecek apakah ada sekret yang abnormal pada vagina. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vaginal tuse ya Ibu, yang dimana pemeriksaan ini nantinya saya akan memasukkan jari saya kepada vagina Ibu, dan dimana pemeriksaan vaginal tuse ini tujuan untuk mengecek pembukaan dari area cervix dan juga mengidentifikasi dari perpisahan leher dari rahim dan juga melakukan identifikasi pada penurunan dari kepala janin, yang dimana misalnya nanti mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman dikarenakan saya akan masukkan jari saya yaitu, akan tetapi itu tidak perlu khawatir. Untuk pemeriksaan ini nanti tidak akan menimbulkan gangguan pada kandungan. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti dari pemeriksaan kali ini? Lalu apakah Ibu bersedia untuk dalam pemeriksaan ini? Baik Ibu, terima kasih. Lalu sebenarnya saya akan mempersiapkan untuk yang digunakan seperti kapas, alat antiseptik, lalu sarung tangan, dan juga sabun air pencuci tangan. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu, dan juga saya akan mengganti sarung tangan yang telah saya gunakan. Permisi ya Ibu. Oke baik Ibu, di sini saya telah memasangkan sarung tangan yang baru, dan nanti untuk jari saya akan saya berikan minyak agar ketika saya masukkan jari saya pada tangan Ibu ini tidak akan terasa terganggu ya Ibu. Lalu permisi ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaannya. Saya akan mulai ya Ibu, permisi. Lalu untuk pemeriksaan ini saya akan mengidentifikasi dari vagina, lalu mengecek besar dan juga konsistensinya lunak, keras ataupun kaku, lalu mengidentifikasi badan juga arah korpus uteri dan pendataran, dan juga menghitung dari permukaan. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan telah selesai. Berdasarkan pemeriksaan ini, untuk Ibu ini masih dalam pembukaan 0, yang dimana untuk kedepannya nanti akan terus dipantau, dan Ibu tetap santai saja. Dan apabila terasa hal yang kurang nyaman, Ibu bisa menginfokan kepada perawat atau kepada saya mengenai hal tersebut. Saya akan mengganti sarung terlebih dahulu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fungsi uteri. Di sini saya akan menggunakan meteran ya Ibu, permisi. Dan di sini untuk pemeriksaannya saya akan melakukan pengukuran dimulai dari arah sinus pubis hingga ke arah fungsi uteri. Dan di sini Ibu untuk tinggi fungsi uterinya itu 38 cm ya Ibu. Dan Ibu harusnya saya akan melakukan pemeriksaan normal, dan dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui indikasi dari area yang dilakukan palpasi, yaitu pada area bokong terasa lemah dan pada area kepala itu terasa keras Ibu. Permisi ya Ibu. Dan di sini saya akan meletakkan sisi lateral telunjuk pada fungsi uteri, dan saya akan memastikan ketika dalam pemeriksaan ini saya tidak mendorong uterus menuju ke arah bawah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 2, yang dimana pemeriksaan ini level 2 bertujuan untuk mengetahui posisi dari punggung dari janin yaitu posisi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 3, yang dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagian dari janin pada area paling terbawah yaitu permisi ya Ibu. Dan saya akan mengecek di area di atas dari sintesis pubis. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 4, karena ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh janin masuk ke arah PAP yaitu permisi. Oke baik Ibu, untuk pemeriksaan level telah selesai. Oke baik Ibu, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan DJJ yaitu denyut jantung janin, yang dimana pemeriksaan ini nanti tujuan untuk menghitung dari detak jantung dari janin, dan nanti saya akan menggunakan stetoskop oral, yang
Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan dari DCJ dan saya saat ini pada hari ini telah selesai dan fungsi aku saya akan untuk kembali pakaian Ibu. Oke, baik Ibu, untuk dilakukannya pembacaan dari hasil pemeriksaan hari ini, Ibu bisa kembali pada tablet duduk semula dan saya akan membacakan hasilnya Ibu. Terima kasih.